Hasan. Sekarang masalah pembahasan apa? Faslun wa awwalu nisabil tayyib. Wa amma as-thimar, yang itu. Tayyib. Qala rahimahullahu ta'ala wa amma az-zuru'u, dan adapun az-zuru', zuru' itu adalah tanaman. Antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Fatajibu az-zakatu fiha bi thalathi syara'id. Wajib dizakati kalau terpenuhi 3 syarat. An yakuna mimma yazra'uhu al-adamiyun. Syarat yang pertama, kalau tanaman itu adalah yang ditanam oleh manusia, bukan tanaman yang tumbuh liar. Yang kedua, wa an yakuna qutan muddakharan. Yang kedua, makanan yang bisa disimpan. Makanya kalau mangga, durian enggak ada zakatnya. Karena itu termasuk makanan yang tidak bisa disimpan. Yang ada disimpan di perut. Sebentar musimnya hilang. Dan yang ketiga, wa an yakuna nisaban, kalau sampai nisab. Wa huwa 5 awsuqin la kishra 'alaiha, yaitu 5 wisq tanpa kulit. 5 wisq itu kurang lebih kalau ditimbang mungkin sekitar antara 300-400 kilo gitu. Jadi itu syaratnya zakat tanaman. Yang pertama tadi apa? Yang ditanam oleh tangan-tangan manusia. Yang kedua, yang bisa disimpan. Dan yang ketiga, yang mencapai nisab. Yang mencapai nisab. Kemudian wa amma thimar, dan adapun buah-buahan, fatajibu zakatu fi syai'ain minha, maka wajib zakat pada 2 jenis. Samaratun nakhl, yang pertama kurma, wajib dizakati. Jadi kalau kita berbicara ya ikhwan, zakat tanaman, zakat buah-buahan, ini kita sedang berbicara artinya zakatnya dikeluarkan dari jenisnya. Jadi maksudnya pembicaraan tentang zakat buah-buahan, zakat tanaman, ini adalah yang memang zakatnya dikeluarkan dari jenis barangnya. Misalnya orang panen bur, maka zakatnya apa? Bur juga. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan keluarkan zakatnya pada saat kalian panen. Tapi kalau yang tidak wajib zakat, seperti selain kurma, selain anggur, durian misalnya, jambu air misalnya, mangga misalnya, maka nanti masuknya ke zakat apa? Zakat mal. Jadi kalau kita berbicara zakat tanaman, zakat tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, maka yang dimaksud adalah zakat yakni dikeluarkan dari jenis tumbuhannya itu. Kangkung enggak ada zakatnya, sekalipun banyak. Ayam enggak ada zakatnya, sekalipun dia bisa lebih menghasilkan daripada kambing misalnya, tetap tidak ada zakatnya. Kambing aja juga zakatnya apa? Kita sudah pernah lewati bahwa kambing juga zakatnya, syaratnya kalau kambing itu adalah as-saimah. Apa itu as-saimah? As-saimah itu yakni yang menggembala, yang menggembala di alam liar. Nah kalau misalnya orangnya capek, bahkan ada hitungannya semua, dia beli makanan, dia beli makan setiap hari beli makan, maka lain lagi, nggak ada pembicaraan di situ.
As-saima itu adalah yang memang menggembala rerumputan liar, paling tidak lebih banyak dia menggembala rerumputan liar. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha adil ketika menerapkan zakat itu. Wa thamaratul karm, dan buah apa al-karm ya ikhwan? Buah anggur. Orang Arab zaman dahulu menamakan anggur itu al-karam. Karena apa al-karam itu artinya apa ya ikhwan? Baik, mulia. Makanya orang Arab menamakan dulu minuman anggur atau anggur, mereka menamakan al-karam. Maka setelah itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqala li al-'inab karm, fa innal karam huwa al-mu'min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk menyebut anggur dengan istilah bahasa al-karam, karena al-karam itu adalah sifatnya seorang mukmin. Kenapa orang-orang jahiliyah, orang-orang zaman dahulu menamakan karam itu anggur dengan al-karam ya ikhwan? Karena biasanya orang kalau mereka zaman jahiliyah, mereka mengolah anggur menjadi minuman khamr, menjadi minuman keras. Dan orang kalau minum khamr itu dermawan mereka itu. Kalau orang minum khamr gak mau minum sendiri, dia mesti bagi-bagi. Dia gak mau mabuk sendiri dia. Orang kalau syahi ngeteh sendirian aja, dia paling sama istrinya. Tapi kalau orang minum khamr mesti patungan, dermawan. Bagi segini, nanti kumpul di pos kamling. Nanti mereka udah gitu. Makanya mereka menamakan al-karam. Mereka menamakan minuman anggur, mereka namakan karam, minuman orang yang mulia hatinya, suka berbagi. Ada orang lewat sini, ngerasain satu gelas, langsung dikasih itu, langsung. Maka mereka menamakan anggur dengan al-karam. Kurang lebih lah kalau sekarang di Indonesia minuman khamr dikasih nama apa? Bir. Bir itu apa bahasa Arab? Baik kan? Birrul walidain. Gambarnya orang tua berjenggot putih. Itu kan termasuk talbis iblis. Khamr dikasih nama bir. Kalau di Ambon mereka kasih nama Safi. Sofi itu apa? Minuman murni. Minuman yang murni. Jadi ini sama dari zaman jahiliyah begitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka menamakannya la taqulu lil 'inabi karman fa innal karma huwa mu'min. Jangan kalian mengatakan bahwa anggur itu adalah al-karam, karena karam itu adalah akhlaknya seorang mukmin. Itu yang kedua yang dizakati. Yang pertama tadi apa? Kurma. Yang kedua anggur. Wasyar tayyib. Dan itu pun anggur atau kurma ya ikhwan, kita ini bukan penampung. Itu kalau petani. Kalau apa? Kalau petani. Kalau kita ini pedagang, sekalipun gudang kita penuh dengan kurma, penuh dengan anggur, tetap aja kita gak zakat. Enggak zakat sesuai takaran. Kalau kurma sekian dizakati lah. Yang dizakati apa kita? Masuknya berarti zakat urud at-tijarah, zakat yang memang harta diperjualbelikan. Masuknya nanti ke sana. Berapa kita modalnya di kurma itu? Kita sudah nanam modal sekian ratus juta, ya udah itu yang dizakati. Bukan kurmanya ditakar, bukan. Karena ada yang dinamakan al-hars, yakni ditakar sebelum panen. Jadi kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ada beberapa negara-negara yang ditaklukkan oleh kaum muslimin. Kemudian mereka berjanji untuk membayar upeti
bayar upeti kepada kaum muslimin, itu sebelum panen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengutus orang yang ahli pertanian untuk al-hars, untuk menakar supaya tidak ada pengkhianatan. Dihitung memang kurma masih di pohon sudah dihitung. Ini kurma sekian, ini kurma sekian, ini kurma sekian. Berarti kalau mereka bayar upeti bakalnya dapat sekian. Sehingga nggak bakal ada pengkhianatan. Itu sudah ditakar memang, sudah kalau bahasanya orang Empang, sampling memang itu. Sehingga tidak ada pengkhianatan. Qala wa syurut wa syaraitu wujubiz zakati fiha arba'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya zakat pada dua buah ini. Jadi perhatikan ini ya ikhwan, yang memang dizakati buahnya itu dua, kurma dan anggur. Udah gak ada yang lain. Sekalipun banyak panen durian, panen belimbing, panen jambu, panen apa saja, kelengkeng, panen alpukat, gak ada zakatnya. Nanti yang dizakati adalah hasilnya. Kemudian yang pertama al-Islam. Syarat zakat yang pertama adalah al-Islam. Yang kedua al-hurriyah, merdeka bukan budak. Assalamualaikum. Yang ketiga al-milkut tam. Yang ketiga adalah kepemilikan sempurna. Dan yang keempat wan nisab, mencapai nisab. Apa makna kepemilikan yang sempurna ya ikhwan barakallahu fikum? Kepemilikan yang sempurna itu artinya benar-benar itu harta-harta kita. Contoh, antum punya harta, kalau dihitung-hitung harta antum ini sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab. Kalau seandainya ngumpul. Tetapi apa? Yang ini saudaranya pinjam 20 juta, yang sana 30 juta, yang sana 50 juta. Di tangan saya tinggal sekian. Jadi kalau saya hitung-hitung uang saya yang dipinjam untuk modal sana, yang dipinjam untuk modal sana, yang dipinjam untuk modal sana, kalau saya hitung itu sudah lebih dari nisab. Dan sudah setahun berjalan. Tetapi kamu melihat orang yang kamu pinjamin ini kira-kira kapan dibayar ini orangnya? Sudah 2 tahun katanya pinjam untuk modal, tapi kok gak jalan-jalan usahanya. Jalan di tempat aja enggak, malah mandek di tempat. Jadi di situ kamu ragu, ini orang bayar gak kira-kira ini? Ini kan berarti kepemilikan kamu gak 100%. Milkut tam bukan. Beda dengan orang yang misalnya memang dia ngutang, tapi kamu lihat usahanya dia jalan lancar. Dan di situ kamu optimis ini orang bakal bayar. Maka berarti itu dinamakan milk at-tam. Kepemilikan kamu 100%. Milk at-tam. Jadi difahami ini barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa syaratnya zakat, entah itu zakat harta, zakat urudut tijarah, zakat buah-buahan, sayur tanam-tanaman, maka semua di antara syarat zakat itu adalah al-milkut tam, kepemilikan 100%. 100% itu harta-harta kita. 100% itu masih milik kita. Nah, kan ada orang yang pernah tanyakan juga kepada Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagaimana ya Syekh, saya kalau seandainya harta saya itu kumpul di tangan saya, maka saya sudah mencapai nisab. Tapi saudara-saudara saya pada minjem. Saudara-saudara saya nggak tahu apakah mereka ini mau mengembalikan kapan. Maka beliau mengatakan, kalau memang kamu lihat kondisi mereka ekonomi lancar dan kamu yakin 100% mereka bayar, maka berarti keluarkan zakatnya. Sekalipun mereka belum bayar, karena itu sudah milik kamu. Itu adalah milik kamu. Tapi kalau kamu melihat kondisi mereka ragu dengan kondisi ekonomi mereka, bayar nggak mereka ini? Maka di situ berarti kamu tidak wajib zakat, karena kepemilikan kamu tidak 100%. Kepemilikan kamu tidak 100% jelas. Dan ini barakallahu fikum ya ikhwan, hitungan zakat ini sangat penting, karena ini adalah haknya siapa? Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma urubut tijarah,
Adapun zakat urudut tijarah, urud itu masdar ya ikhwan, bima'na maf'ul, ma'rud. Urud, ma'rud. Antum pernah lihat bahasa ma'rad? Pameran. Apa itu artinya? Ma'rad, pameran. Apa yang dipamerkan? Dagangan kan? Ma'rad, pameran dagangan. Ma'rad, urud, ma'rud. Artinya dipajang untuk dijual. Maka ketika antum mendengar dalam bahasa hadis atau dalam bahasa fikih urudut tijarah, kaitkan dengan bahasa Arab. Urud, ma'rud, ma'rad. Ma'rad kalau di dalam bahasa kita ini pameran. Kalau dalam bahasa Arab biasanya ma'rad itu artinya ma'rad, pameran. Kadang-kadang di Jakarta itu ada ma'rad al-kutub, pameran kitab-kitab gundul di Jakarta. Tapi kayaknya semenjak ini saya udah lama enggak. Tapi kadang ada. Nah, itulah makna urudut tijarah. Artinya sesuatu yang kita pajang, yang kita siapkan untuk apa? Untuk diperdagangkan. At-tijarah, tijarah, yang artinya barakallahu fikum, diperdagangkan. Dan perdagangan yang paling indah, yang paling baik adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang harganya dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Perdagangan yang harganya dapat menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Kalau dagangan ini laku, maka itu sudah harganya apa? Surga. Apa itu kata Allah Azza wa Jalla perdagangannya? Tu'minuna billah wa rasulihi. Kemudian apa? Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Sampai akhir ayat. Apa itu barang yang kita dagangkan? Barang yang kita dagangkan adalah iman kepada Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir ayat. Kalau sampai dagangan kita ini laku dan yang dibeli oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas itu adalah jaminannya apa? Surga. Di antara sifatnya orang mukmin kata Allah Azza wa Jalla, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perdagangan, menjual dagangan yang tidak akan pernah rugi. Jual beli yang tidak akan pernah merugi adalah jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jual beli yang tidak akan pernah merugi ini sebentar lagi kita korban. Jangan hanya selamanya jadi panitia tapi gak pernah korban. Setiap tahun belum mampu. Sampai kapan lo mampu? Sampai kapan mampu? Allah itu tergantung prasangka kita. Ana inda dhanni 'abdi bi. Saya ini tergantung prasangka kalian wahai hamba. Kadang-kadang kita hanya sekedar jadi panitia setiap tahun, panitia menerima menyalurkan, memotong, jualan kambing korban. Yang jualan sendiri gak korban, kemanain duitmu? Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Handphone kita berapa? Handphone sampai 5 juta, 3 juta dicicil, diansur. Motor diansur. Tiap bulan ngisi kuota internet itu berapa coba? Saya yang di rumah pakai wifi, kuota internet paling-paling ya 1 bulan 45 lah. Tapi kalau yang gak pakai wifi berapa itu? Itu kuota bapaknya ya, istrinya, anaknya 5, anaknya 2. Malu gak kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kuota internet kita per bulan minimalnya 200-100, giliran korban selalu gak mampu. Bukan mampu, memang hati kita yang miskin. Ini kebetulan pas lewat ini. Jangan seperti itu. Sampai kapan kita mau perasaan gak mampu? Setiap tahun korban apa? Korban perasaan. Sambil ketawa kan. Gimana syiar Allah kamu ketawai?
Allah Azza wa Jalla mengatakan apa dalam Al-Quran? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan hewan kurban itu kami jadikan kalian sebagai syiar Allah. Syiar Allah kamu ketahui. Kata Allah Azza wa Jalla apa? Lakum fiha khair. Kalau kamu mengerjakannya akan membawa kebaikan pada ekonomimu, pada keluargamu, pada hidup dan akhiratmu. Lakum fiha khair. Akan bawa kebaikan. Ini syiar Allah Azza wa Jalla, jangan kita ketahui. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Orang itu akan mengagungkan syiar Allah. Termasuk syiar Allah adalah korban kalau di dalam hatinya ada ketakwaan, ada takwa. Lakum fiha khair. Dalam surat Al-Hajj, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Qala Sufyan ats-Tsauri wa kana Abu Hatim yastadinu liyasuq al-badana. Al-Imam Abu Hatim ngutang untuk membeli hewan kurban. Hutang untuk beli hewan kurban. Faqila lahu fi dzalik. Lalu ada yang menegur, ada yang mengingatkan, kenapa anda harus hutang untuk beli hewan kurban? Apa jawab beliau? Inni a'lamu dzalik. Saya tahu, enggak usah ngomong, saya tahu hukumnya. Tapi apa? Lakinni sami'tu Allah azza wa jalla lakum fiha khair. Tapi saya ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, lakum fiha khair, bahwa korban itu akan membawa kebaikan pada kalian, kebaikan pada hidup kalian, kebaikan pada ekonomi kalian, kebaikan semua dunia dan akhirat. Saya enggak sabar. Bagaimana mungkin orang mendapatkan kebaikan saya enggak dapat kebaikan? Allahu akbar. Jadi bukan kadang-kadang kita berpikir masalah korban ini bukan masalah orang gak mampu sebenarnya. Niat apa enggak niat gitu aja. Niat atau enggak niat itu aja permasalahannya. Kalau niat, antum lihat, ada enggak pejabat-pejabat negara yang hartanya miliaran enggak haji? Banyak enggak? Hah? Ada kan? Bahkan banyak. Padahal kalau seandainya dia haji difasilitasi oleh negara. Sudah hartanya miliaran, gratis pisan hajinya. Kurang ajar gak kalau gak haji? Dia tamu negara, dia gubernur, dia menteri, harta miliaran, gak haji. Ada tukang beca, ada ibu-ibu yang cuman kerjanya jualan sarapan pagi, haji. Ada gak? Hah? Ada kan? Berarti permasalahannya apa sekarang? Niat, bukan mampu apa enggaknya. Permasalahannya niat enggak ada. Kalau orang niat, barakallahu fikum, mesti akan ada. Di dalam pepatah kita apa? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dalam bahasa Arabnya innad dawa'i tashuddul quwa. Di dalam hadisnya innamal a'malu binniyat. Ini masalahnya niat apa enggak Anda? Kalau Anda niat, biiznillah. Berapa Android ente itu beli? 4 juta. Bangga lagi. Kamu gak malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan hisab. Berapa kuota internet kamu mengisi setiap bulan? 200, 300. 200, 300 kurangi aja udah. Kamu bisa nabung, bisa korban 1.800.000 dapat 1 ekor kambing. Kamu nabung 5 hari per bulan. 5 hari aja per bulan, 5.000 aja per hari. 5.000 per hari. 1 bulan sudah 150. 1 tahun berapa? 1.800.000-an lah dapat kambing. Makanya bukan masalah mampu gak mampu, masalahnya niat atau tidak. 2 juta 1 tahun. 1.800.000 1 tahun. 1 tahun 1.800.000 kamu bagi 360 hari. Subhanallah. Masa kita gak mampu segitu? Jadi alafu bukan masalah orang mampu apa gak mampu sebenarnya, niat atau gak niat. Kalau orang niat, coba yakinlah, apa yang kita keluarkan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah mesti akan gantikan lebih baik. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa ma tunfiqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kamu keluarkan harta kamu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan ganti. Fa ukhlifu. Allah akan ganti itu. Allah pasti akan ganti. Maka yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan menggantikan hartamu
pada saat kamu keluarkan untuk membeli hewan kurban. Ya Allah, saya sebenarnya harta saya, duit saya pas-pasan ya Allah, tapi ini adalah panggilanmu dan perintah kamu ya Allah yang akan membawa kebaikan. Bismillah, saya akan beli kambing ya Allah, gantikan dengan yang lebih baik dan lebih berkah, lebih banyak. Itu kalau benar-benar niat. Tapi kalau enggak, ya udah ngitung. Rekening cuma 7 juta. Kalau diambil untuk kambing 2 juta, tinggal 5 juta. Aduh, mana anak minta HP? Kambing HP, kambing HP, kambing HP. Menang HP-nya itu mesti. Kenapa? Di antara pintu masuknya syaitan yang paling besar pada manusia ini, kata Imam Ibnu Jauzi, adalah at-taswif. Taswif itu dalam bahasa kita apa? Nanti. Mau korban, bismillah, udahlah, ini sudah saya siapkan uang saya ini untuk korban. Setan masuk, nanti tahun depan masih ada lagi. Nanti anakmu minta handphone, nanti anakmu masih minta sepeda listrik. Mana yang lebih utama? Gak tahu lebih utama mana ya. Datang istrinya, Pak, mikir dulu lah, kalau mau korban lah, kasihan itu anak minta sepeda untuk sekolah. Ayo udah gak usah, daripada ribut sama istri. Padahal semestinya auzubillahi minasyaitonirrajim. Saya udah mau korban kok kalian pengaruh. Itu diantara pintu syaitan, taswif. Nanti orang mau beramal kebaikan, mau korban, bahkan kadang-kadang sudah ngitung, ini 2 juta udah masuk saku, bismillah, ini saya mau cari kambing. Ambil motor cari kambing di jalan, di telinga kiri kanan, nanti. Balik arah lagi akhirnya. Gak jadi cari kambing. Pas kebetulan datang di tempat kambing 2 juta ke atas. Kebetulan duit saya cuma 2 juta. Gak jadi korban. Kenapa? Kambingnya mahal. Ya Allah, itu namanya gak niat. Jadi sekali lagi, itulah pintu syaitan yang paling besar, at-taswif. Nanti. Orang mau berbuat dosa, berbuat maksiat. Begitu dia mau berbuat maksiat, takut Allah. Ya Allah, ini kan dosa, ini kan haram. Setan masuk, nanti. Maksudnya apa? Kerjakan aja, nanti taubat. Oh iya ya. Kan kemarin sudah belajar sama Ustadz, katanya wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setiap kamu berbuat dosa, habis itu langsung istighfar, nanti terhapus. Nanti taubat. Oh iya ya, langsung. Itu diantara pintu syaitan. Madakhilus syaitan, pintu masuknya syaitan kepada manusia, at-taswif, nanti. Maka jangan menunda ya kawan. Korban bismillah. Sekali lagi, bukan masalah mampu atau tidak mampu, masalahnya niat atau tidak niat. Mau nunggu sampai berapa gaji kita, mau nunggu sampai berapa rekening kita, yang sakit-sakitan, yang susah hidupnya, yang ini semua, mulai niatkan, ya Allah, barangkali saya sering sakit-sakitan seperti ini karena selama ini saya bakhil dengan hakmu ya Allah. Barangkali selama ini saya terlalu bakhil dengan apa yang saya miliki ya Allah. Tahun ini saya akan korban lillahi ta'ala. Mulai. Lakum fiya khair. Korban itu akan membawa kebaikan pada kalian. Jangan remehkan, jangan abaikan, jangan sepelekan. Kalau sudah mau Idul Adha, cari di internet, di YouTube, ketik. Dapat ustadz yang terkenal di Indonesia, ustadz nasional. Hukum korban, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Alhamdulillah. Ngelus dada, alhamdulillah. Ternyata ada yang mengatakan sunnah. Katanya kan sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan gak dosa. Alhamdulillah. Cari hukum untuk legalitas apa? Bakhil. Bukan bakhil lagi, bakhil gitu deh. Korban sekali setahun 1 ekor kambing kamu gak mampu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang umpetin aja HP-nya kalau gak mampu korban. HP-mu berapa juta coba? HP berapa juta? Itu pun isinya fitnah, banyak fitnahnya. Baru buka langsung keluar perempuan. Sementara ini baru dipotong, kata Rasulullah, darah ke hewan, darah kambing, darah daging, darah korban kita, sebelum mengalir ke tanah, terlebih dahulu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala di surga. Akan menjemput Anda dengan tanduknya, dengan bulunya, dengan sepatunya, menjemput Anda sebagai saksi, ya Allah, saya korbannya fulan. Ya subhanallah.
Coba lihat, Rasulullah SAW nggak pernah nggak korban, berkorban beliau. Bahkan beliau SAW karena kasihannya kepada umat, sampai beliau dalam korban satu ekor kambing, dia niatkan untuk umatnya yang belum korban. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa man lam yudhahi min ummati Muhammad. Ketika beliau menyembelih itu, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammad, ya Allah, terimalah ini korbannya Muhammad dan keluarga Muhammad dan siapa saja umatnya Muhammad yang tidak berkorban. Maka kita jangan meremehkan ya ikhwan, barakallahu fikum. Sekali lagi masalahnya bukan masalah kita mampu apa enggak, masalahnya niat atau enggak. Tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu itu ada nenek-nenek pemulung sampai takmir masjid, ketua papat sampai panitia masjid bingung, datang nyetorkan uang untuk korban seekor sapi. Loh nenek kerjanya pemulung korban sapi, enggak salah? Enggak, saya memang sudah niatkan, saya nabung, sudah niatkan. Ajib, kita belum nenek-nenek. Hah? Kita ini di rumah aja kalau di hadapan istri ngakunya saya udah tua. Tapi kalau keluarlah sama kumpul sama-sama masih muda ngakunya. Laki-laki kayak gitu kelakuannya itu. Kalau di rumah saya udah tua. Tapi kalau udah keluar masih muda, nong katanya. Ini nenek-nenek pemulung korban seekor sapi, coba. Malu gak kita? Subhanallah. Jadi sekali lagi mohon maaf, masalahnya bukan mampu atau enggak mampu. Yang namanya korban itu masalahnya niat atau tidak niat. 1.800.000 sekali setahun kita enggak sanggup, ya Allah. Apa kita enggak takut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semua apa yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pamer harta, kita pamer Android, kita pamer apa yang kita di giliran korban kita enggak sanggup, naudzubillah, malu kita di hadapan Allah. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Contoh orang yang merokok aja. Berapa itu kamu beli rokokmu setiap hari? Wallahu alam berapa harga rokok? Alhamdulillah seumur hidup belum pernah beli rokok, belum pernah merokok. Tapi taruhlah 10.000, tapi setahu saya enggak ada rokok 10.000 satu bungkus. Hah? 20, 18. Alhamdulillah di sini banyak yang hafal. 2018. Kita ambil standar aja udah, yang paling rendah 15. Kita standar saja 15 beli rokok. Satu hari 15. Satu bulan udah berapa itu? Hah? Astaghfirullahaladzim. Satu hari 15. Satu bulan berarti 450. Satu tahun berapa? Hah? La haula wala quwata illa billah. Ternyata orang merokok itu kalau benar-benar dia niatnya baik, orang merokok itu ternyata bukan orang miskin. Gak pantas orang merokok itu dikategorikan orang miskin berarti. Lebih pantas orang merokok itu dikategorikan orang bakhil mungkin. Lain lagi kalau memang orang kaya dia ya. Tapi orang miskin yang memang kelihatan miskin, lebih pantas kamu gak dikatakan orang miskin, gak orang bakhil. Lah kamu beli rokok itu per hari berapa? Per hari itu tadi taruhlah itu 15.000 loh. Padahal gak ada rokok yang 15, 20.000. Kamu kumpul 1 tahun bisa beli motor cash, motor second. Atau kalau gak DP, kamu bisa nyicil itu. Bisa. Tapi karena hidupnya gak berkah. Kenapa gak berkah? Dia sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kadang-kadang datang dari pedesaan, dari luar kota Pekalongan, ataupun mungkin di Tegal sana, datang ke kota merantau dengan kepercayaan anak istrinya. Mereka di kota bekerja. Kadang-kadang menarik beca, nyewa beca satu hari sewanya 3.000. Kemudian mereka seminggu, sepekan sekali pulang ke rumah. Mereka pulang ke rumah ujung-ujungnya apa? Bawa tangisan. Mah, saya hanya bawa segini, cuman 200. Satu pekan cuman bawa 200. Saya hanya dapat segini mah, belum beli beras, belum beli ini, belum beli itu. Istrinya nerima aja, padahal kerjaannya apa dia? Merokok. Berapa itu rokok yang kamu keluarkan setiap hari? Sudah rokok non-stop. Malam giliran kumpul-kumpul sama-sama mereka togel. Hah? Togel.
Di warung-warung kecil di belakang ternyata pasang nomor 10.000, pasang lagi 10.000, nggak menang-menang, pasang lagi. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah kalau orang merokok dan sadar dia, ya Allah, mulai sekarang saya insaf, saya tidak akan merokok lagi, saya akan tabung uang rokok saya ini untuk beli kambing korban. InsyaAllah akan berkah hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum fiha khair. Korban itu akan membawa kebaikan pada kalian. Maka sekali lagi jangan abaikan. Jangan abaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma 'amila ibnu Adam amalan fi yaumin nahar khairan min iraqatid dam." Tidak ada satu amalan yang paling afdal, yang paling utama bagi Bani Adam di hari raya Idul Adha selain menumpahkan darah korban, selain menyembelih hewan korban. Amalan yang paling afdal. Maka sekali lagi jangan diremehkan, barakallahu fikum. Jangan diremehkan, keluarkan. Jangan cari-cari alasan di YouTube, ketemu orang yang ustaz katanya sunnah muakkadah, alhamdulillah, jangan. Kerjakan karena untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan. Kemudian yang kedua ya ikhwan, ini biasanya sunnatullah ya. Biasanya kalau kita ini bakhil dengan haknya Allah, kalau harta kita bakhil dan kita tidak mengeluarkan haknya Allah, selalu tarik ulur, korban enggak, tarik ulur haknya Allah, itu biasanya Allah Azza wa Jalla akan mengambil harta kita dengan paksa tanpa ada keridhaan dari kita. Kenapa? Tadinya mau korban, rekening cuma 7 juta, cuma 5 juta. Aduh, korban enggak ya? Eman-eman, enggak jadi korban. Selesai hari raya Idul Korban, jatuh sakit. Entah dia, entah anaknya, entah kecelakaan, mau nggak mau harus keluar semua, habis rekeningnya semuanya, bahkan ngutang. Seringkali seperti itu. Kenapa? Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda bakhil dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Anda bakhil dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Ada aja cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil itu. Tahu-tahu kecelakaan, tahu-tahu sakit, tahu-tahu ini keluar semua hartanya habis. Kemarin mau korban, hitung-hitungan, korban enggak. Sekarang mau apa? Sudah di rumah sakit, mau enggak mau harus keluar semuanya, bahkan hutang. Makanya ingat itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'irillah lakum fiha khair." Bahwa korban itu akan membawa kebaikan pada dalam kehidupan kalian. Maka jangan remehkan. Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaffa. Maka jangan lupa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada saat kalian hendak memotongnya. Ini contoh ini sekilas tambahan dari karena kita masuk tadi bersalah at-tijarah. Zakat urudut tijarah. Dan kita tadi menyinggung bahwa perdagangan yang paling tidak akan pernah merugi dan tidak akan pernah kita sesali adalah perdagangan dengan siapa? Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kita dagang ini, dagang itu dihianatin lagi. Dagang ini gagal lagi. Dagang ini modal habis lagi. Sudahlah. Saya mau berdagang dengan Allah aja udah. Kayaknya emang jalan satu-satunya saya dagangnya dengan Allah. Terus bagaimana hidupnya? Kan Allah nggak belinya pakai harta, Allah kan belinya pakai surga. Kayaknya cocoknya saya bertani aja udah. Kalau nggak bertani kayaknya saya beternak cocoknya kayaknya. Kalau nggak beternak kayaknya saya jadi karyawan aja udah. Kenapa? Dagang ini modal nggak kembali, dagang modal nggak kembali, dagang habis. Kayaknya saya cocoknya dagangnya dengan Allah. Udah coba seperti itu, berpikir. Modal mudah habis. Terus saya mau hidup dari mana? Dagang dengan Allah, hidupnya dari mana? Barangkali rezekinya kamu bukan di dagang. Barangkali rezekinya kamu apa? Dengan beternak, dengan nelayan, dengan bertani, dengan kerja sebagai kuli, dengan kerja sebagai pembantu, dengan mungkin sopir. Namanya rezeki orang kan masing-masing. Orang bisa meniru profesi kita, tapi nggak bakal bisa orang meniru rezeki kita. Ada juga orang yang rezekinya lewat siapa? Lewat istrinya.
Lewat istrinya. Begitu dia nikah langsung ekonominya naik. Kenapa? Itu juga salah satu janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih." Kalau budak-budak kalian laki-laki dan perempuan mereka pingin nikah, nikahkan. Kalau kalian khawatir mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu warḍah, amara Allah azza wa jalla bin nikah wa wa'adahu bil ghina. Allah azza wa jalla memerintahkan untuk menikah dan Allah menjanjikan akan memberi kecukupan. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, if'alu ma amara Allah bihi minan nikah yunjizkum ma wa'adakum bihi minal ghina. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu pernikahan bagi yang mampu, niscaya Allah akan menunaikan janjinya, akan memberi kecukupan. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arda, iltamisul ghina fin nikah. Carilah harta dengan lewat pernikahan. Kadang-kadang orang kayanya dengan pasangannya, sebagaimana sebaliknya kadang-kadang juga orang sialnya dengan pasangannya dengan nikah. Tadinya kaya waktu dia sendirian, begitu nikah habis dipelorotin oleh istrinya. Iya. Minta duit, minta ini, ternyata punya kelanal dengan laki-laki lain, dihabisin ke orang lain. Dihabisin ke orang tuanya. Jadi yang namanya dunia itu memang intinya ya taruhan aja udah. Dunia itu taruhan, untung-untungan udah. Untung-untungan udah pokoknya. Nah, ada teman kita, bahkan ustadz kita, waktu dia sama istrinya yang kaya, hidupnya mewah, cerai, nikah, habis. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur rezekinya orang. Kadang-kadang kita tidak tahu dari mana rezekinya. Maka saya ingatkan, ketika barakallahu fikum antum sudah dagang sana sini enggak kembali modal, enggak ini semuanya lagi-lagi jatuh lagi. Kayaknya saya memang cocoknya dagang dengan Allah. Terus gimana? Berarti mending saya jadi muadzin masjid aja udah. Saya jadi marbut masjid aja udah. Tinggal di masjid. Saya mau ngurusin taklim, mau ngurusin kegiatan ini, pokoknya saya mau dagang dengan Allah. Saya berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hidupnya dari mana? Masjidnya enggak digaji. Masjidnya aja kasnya enggak ada kok. Kamu hidup dari mana? Yes, pokoknya saya mau apa aja. Mau ternak ke, mau bertani ke, mau apa ke. Kenapa? Jalan rezekinya orang itu masing-masing Allah sudah atur dan enggak bisa dipaksakan. Gak bisa dipaksakan. Ada orang yang sudah dari pagi sampai pagi kerja gak kaya-kaya, padahal sampai hitam mukanya semuanya demi untuk cari kekayaan. Ada orang kerja cuman jari doang, handphone jari, kaya raya. Kenapa? Allah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kalian hanya bekerja tapi kami yang membagi. Tetap aja kamu kerja, kami tidak bakal lepas dari pembagian kami. Maka itu barakallahu fikum, perdagangan yang paling aman, yang paling menguntungkan adalah berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan paksakan. Berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratan lan tabur, perdagangan yang tidak akan pernah Anda sesali dan tidak akan pernah Anda rugi. Masya Allah. Adzan dulu. Kita kalau udah berbicara dagang seperti ini indah ya kawan, Masya Allah. Adzan aja dulu. أشهد أن محمدا رسول
Baik, kita lanjutkan. Wa amma urudut tijarah. Dan adapun zakat urudut tijarah, perdagangan, fiha fatajibu zakatu fiha, maka wajib dizakati bisyara'itil madhkurati fil athman, dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan dalam al-athman, yakni barang-barang yang berharga. Ini zakat urudut tijarah, yakni mencapai nisab, kemudian apa tadi? Hululul haul 1 tahun, kemudian apa lagi? Kepemilikan 100%. Nah, jadi ketika sampai 1 tahun dagangan kita, ya mau gak mau di gudang kita hitung kira-kira berapa ini. Kalau misalnya bisa dihitung lewat notanya ya bagus. Tapi kalau enggak, paling tidak kan orang udah pengalaman, biasanya bisa diperkirakan ini sekian, baru kemudian keluarkan. Jadi tidak seperti yang kadang-kadang sebagian orang jual rumah 1 miliar, 2 miliar, begitu laku langsung diminta jangan lupa zakatnya. Apa yang mau saya zakatin? Ini rumah saya, rumah itu tidak ada zakatnya. Rumah, kendaraan pribadi, tidak ada zakatnya. Mau berapa truk, mobil truk di dalam gudang, kalau memang itu adalah bukan barang dagangan, tidak ada zakatnya. Dihitung mobilnya, dihitung truk, nggak ada. Karena itu adalah bukan barang dagangan, melainkan itu adalah transportasi untuk berdagang. Kecuali kalau mobilnya memang mobil jualan. Kalau mobilnya memang mobil jualan, nah hitung dan keluarkan. Tapi kalau misalnya dia mobil untuk dipakai, bukan, mobil untuk gudang, untuk operasional toko lah. Ketika jatuh tempo 1 tahun, mulailah dihitung berapa yang ada di gudang, berapa uang yang ada, baru kemudian keluarkan zakatnya 2,5%. Diambil dari 2,5%, barakallahu fikum. Dikeluarkan zakatnya 2,5% kepada al-fuqara wal masakin, dan selanjutnya seperti dalam surat At-Taubah. Itu urudut tijarah. Dihitung perjalanan selama 1 tahun, baru kemudian kita keluarkan zakatnya. Dan itu lebih gampang. Jadi wajib, barakallahu fikum ya ikhwan. Dan ini menunjukkan apa? Ternyata apa yang kita miliki, harta yang kita miliki itu tidak lain kecuali sekedar pinjaman. Sekedar pinjaman. Kalau kita kerja di suatu perusahaan, kita dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Kita ini kan manajer. Pertanggungjawaban harian, bulanan, tahunan ada. Berarti di situ kita merasa ya jelas saja saya dimintai pertanggungjawaban karena ini bukan milik saya, milik orang lain. Maka pada saat kita mau sadar seperti itu, bahwa ternyata dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki tidak seperti apa yang kita pahami. Ini adalah milik saya, ini adalah harta saya. Rasulullah SAW mengatakan, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Sikhir radhiyallahu anhu arda dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan, ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra alhaakumut takatsur. Saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat itu beliau sedang membaca surat alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur, kalian telah lalai wahai manusia dari agama dengan at-takatsur, berlomba-lomba mencari harta, berlomba-lomba memperbanyak dunia kalian. Apa makna ayat ini? Kata Rasulullah SAW, alhaakumut takatsur, kalian terlalai dari agama dengan berlomba mengejar dan memperbanyak dunia, memperbanyak tabungan kalian. Kata Rasulullah SAW, yaqulu ibnu Adam, mali mali. Manusia selalu mengatakan, ini adalah harta saya, ini adalah mobil saya, ini adalah rekening saya, ini adalah rumah saya, ini adalah milik saya. Wa hal laka min malika ya ibna Adam. Kamu enggak sadar wahai manusia,
bahwa sesungguhnya harta kamu yang benar-benar harta kamu yang bakal kamu bawa setelah kamu meninggal itu adalah ma'akal tafa'afnait, yang sudah kamu makan habis, ma'labis tafa'ablait, yang sudah kamu pakai dan sudah kamu sedekahkan. Kamu sudah pakai dan sudah kamu buang atau kamu sedekahkan. Kenapa? Masuk akal logikanya Rasulullah. Kenapa? Apa yang pakaian yang ada di badan ini pada saat kita meninggal dibawa apa enggak? Enggak. Pakaian yang sekarang kita pakai begitu kita meninggal ditinggal. Justru yang akan kita bawa nanti pakaian yang dulu sudah pernah kita pakai, sudah rusak, sudah kita buang dan atau kita sudah sedekahkan, itu yang akan kita bawa nanti di akhirat, yang akan kita temui. Ma akalta fa'afnait wa ma labista fa'asait wa ma tasaddaqta fa'amdait, yang sudah kamu sedekahkan dan sudah lewat. Itu harta kamu yang sembunyi. Bangga punya rekening miliaran, 2 miliar, 3 miliar. Begitu meninggal siapa? Bawa enggak itu rekening? Enggak ada ATM di alam kubur. Mau diambil di mana? Yang senang yang merebutkan itu siapa? Yang merebutkan itu ahli waris kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arda, beliau mengatakan, inna dunya zahabat mudbiratan wa innal akhirata aqbalat. Sungguhnya dunia ini terus berlalu, dunia terus kita tinggalkan, sementara akhirat terus maju. Itulah perjalanan hidup kita. Dunia ini semakin kita tinggalkan. Umur kita berapa sekarang? Ini kan kita jalan ini, ntar lagi finish. Kita jalan terus. Dunia semakin kita tinggalkan, akhirat semakin maju. Nah, maju. Kematian terus, nah, maju terus. Kemudian kata beliau radhiyallahu anhu ardah, wa likullin minhuma abna, dan tiap-tiap mereka, tiap-tiap yakni dunia dan akhirat ada orang-orangnya. Fakunu min abna'il akhirati wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian orang-orang yang mendambakan kehidupan akhirat dan jangan menjadi orang-orang yang mendambakan keabadian di dunia. Fa innal yawma 'amalun wa la hisab wa ghadan hisabun wa la 'amal. Karena hari ini di dunia kalian beramal, tidak ada hisab. Nanti di akhirat yang ada hisab dan tidak ada amal lagi. Di dunia ini kalian beramal, bersedekah, menunaikan sholat, ibadah, gak akan dihisab. Sementara di akhirat sudah tidak ada amal, yang ada adalah apa? Hisab. Nah, itu barakallahu fikum. Maka wasiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk kita semua, untuk kebaikan kita semua. Alhaqumut takatsur. Harta kita yang sebenarnya harta kita adalah yang sudah kita sedekahkan. Dari sekian miliar yang sudah kita infakkan, itu yang bakal kita dapat. Itu yang bakal kita dapat. Belum tentu anak-anak kita mau memanfaatkan harta kita dengan baik. Kadang-kadang orang tua berpikir demi anak, demi anak, demi anak, demi anak. Mau enggak anak-anakmu begitu besar kamu tua mau seperti itu mereka? Mau enggak mereka begitu? Ada cerita zaman Arab. Ada cerita ini sangat dalam maknanya, subhanallah. Cerdasnya seorang istri di dalam mengakali suaminya daripada berantem. Ada seorang laki-laki punya nikah dan punya bayi, punya anak kecil 1 tahun lah. Dan dia punya ibu, laki-laki ini punya ibu. Dan dia sudah sumpah dengan ibunya ini. Karena ibunya ini kadang-kadang sudah lupa-lupa ingatan gitu, sehingga otomatis ya lebih capek ngurusinnya. Maka suatu saat kampung mereka karena kemarau panjang, tidak ada kehidupan di situ. Maka kaumnya pun memutuskan untuk pindah ke tempat yang lebih layak hidup. Yang lebih layak hidup. Nah, maka suaminya pun mengatur segala rencana. Mengatur segala rencana dengan tujuan dan maksud ibunya jangan sampai dibawa, biarkan aja di sini dimakan serigala.
Ternyata sang istri gak kalah cerdas. Ini kalau istrinya mau nantang kemauan suaminya, ya jelas berantem. Kalau istrinya banyak ngomong, jelas ribut, gak jadi pergi akhirnya. Tapi istrinya cerdas luar biasa. Kata suaminya, kamu siapkan untuk ibu mertuamu itu, siapkan air 1 teko aja udah. Siapkan air, siapkan roti. Paling-paling juga bentar lagi habis, dia bakal dimakan serigala. Udah biarin aja mati, makan hewan paling di sini. Maka oleh istrinya disiapkan semua sesuai dengan perintah suami. Disiapkan semua airnya, makanannya. Tapi cerdasnya sang istri, anak kecil mereka yang baru 1 tahun dititipkan ke neneknya. Titipkan ke neneknya sama ibunya suami. Kemudian dia pura-pura gendong bantal, kelihatan bayi mereka. Jalan mereka dengan kaumnya. Jalan mereka dengan kaumnya. Nah, jalan mereka dengan kaum. Setelah mereka capek di suatu tempat, mereka pun beristirahat. Yang namanya laki-laki kan mesti pertama kali nanyakan, anak saya di mana? Di mana anak kita, Bu? Kata istrinya apa? Anak kita yang mana? Lah anak kita kan baru 1 tahun umurnya. Di mana anaknya? Saya tinggal dengan neneknya. Marah suaminya. Kenapa kamu tinggal dengan neneknya? Saya takut kalau anak ini besar, saya besarkan. Saya takut nanti begitu dia besar seperti kita, dia akan memperlakukan kita seperti kita memperlakukan ibu. Tang suaminya, pukulan berat. Saya takut anak ini kalau kita pelihara, kalau kita besarkan, begitu dia besar dan kita sudah tua, dia bakal memperlakukan kita seperti kamu perlakukan ibumu. Daripada kita diperlakukan seperti itu, mending dia sama ibunya aja, sama neneknya aja sana. Nangis ini laki-laki suaminya. Dia tanpa mikir panjang, entah nanti bagaimana kamu ikut rombongan, dia pun ngambil kuda mengejar sekencang mungkin, dia memacu kudanya mengejar ibunya dan anaknya, menangis. Sampai di sana dia melihat ibu dan anaknya sedang dikelilingi oleh serigala-serigala yang kelaparan. Dia sambil memeluk cucunya, dengan sisa-sisa tenaga mengambil kerikil, dia melemparin serigala-serigala yang mengepung mereka dengan mengatakan, ini adalah anaknya anakku, ini anaknya anakku, tolong kalian menjauh, ini anaknya anakku. Subhanallah. Dia pun begitu datang melihat ibunya dan anaknya sudah dikepung oleh serigala, turun dari kudanya, dia melempari dengan batu, melempari serigala-serigala itu tadi. Yang tidak pernah dia lupakan adalah kalimat, ini anaknya anakku, ini anaknya anakku. Segitu jahatnya saya kepada ibu saya, tapi dia ternyata tetap anakku, anakku, anakku. Coba lihat. Maka bodohnya kita kadang-kadang rela nyiksa diri. Kita punya apa-apa, anak demi anak, demi anak, demi anak. Belum tentu anak menghargai kamu. Kadang-kadang barakallahu fikum, kita mau sedekah, kita mau berbuat baik demi anak. Kalau kadang-kadang kita mau beramal jariah, mau bikin masjid, mau bikin musola demi anak, demi anak, demi anak. Ingat, belum tentu anakmu seperti itu. Maka orang tua jadi bijak, beramal, udah. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menjamin rezeki anakmu. Allah sudah mengatur dan sudah menjamin rezeki anakmu. Demi anak, demi anak. Hartanya miliaran ditabung, ratusan juta ditabung demi anak, demi anak, demi anak. Begitu kamu meninggal, ternyata anakmu gak sholat, diambil hartamu untuk bangun bar, diambil hartamu untuk bangun karaoke, diambil hartamu untuk minum-minuman. Mau apa sekarang? Dosa jariah. Maka jadilah orang yang bijak. Kadang-kadang barakallahu fikum, kita terlalu lugu demi anak, demi anak, demi anak. Maka kita harus sadar, belum tentu anak kita pikirin kita. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Ya abnai, wahai anak-anakku, in kuntum salihin fallahu yatawalla salihin. Kalau memang kalian orang-orang yang saleh, maka jangan khawatir, jangan takut. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengcover semua kebutuhan orang yang saleh. Wa in kuntum ghairu salihin, kalau kalian bukan anak-anak yang saleh, fala u'inukum bihadzal mal ala ma'siyatillah,
saya tidak akan meninggalkan harta ini kepada kalian untuk bermaksiat, karena saya yang bakal menanggung dosanya. Saya tidak bakal meninggalkan harta ini untuk kalian bermaksiat. In kuntum salihin fallahu yatawalla salihin. Subhanallah, beliau meninggal karena meninggalkan anak-anak yang saleh dalam keadaan tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan anak saleh. Ya subhanallah. Kata para ahli tarikh, ahli sejarah, setelah itu orang-orang di Syam malah pada ngutang kepada anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak meninggalkan harta, tapi meninggalkan anak soleh. Maka kita berpikir itu bukan meninggalkan harta kepada anak-anak kita, berpikir meninggalkan anak kita, anak soleh. Kenapa? Seperti wasiatnya Umar bin Abdul Aziz. Wahai anak-anakku, kalau kalian adalah orang-orang yang soleh, Allah akan mengcover kebutuhan orang yang soleh. Selesai. Kita kadang-kadang tidak peduli anak kita sholat apa enggak sholat. Yang penting kita kerja demi anak, kerja demi anaknya enggak sholat. Seperti itu masih mau demi anak. Sadar kita mengorbankan diri kita, dunia akhirat kita, padahal anak kita tidak punya kepedulian dengan agama dan tidak punya kepedulian dengan kita. Apa kita enggak rugi? Maka barakallahu fikum ya ikhwan, kembali kita ke jalan yang benar. Sadar kita bahwa perjalanan kita, dunia semakin kita belakangi, akhirat semakin di depan kita, maut semakin dekat dengan kita. Na'am barakallahu fikum, itu contoh pelajaran bagaimana belum tentu anak kita mau sebakti itu kepada kita. Tentunya bukan harapan kita mereka berbakti, tapi jangan menjadi orang tua yang semuanya serba korban anak. Rela makan tempe tahu sayur asem gak ada apa-apanya, anak. Nabung anak. Anaknya gak sholat. Yang lebih penting bagi kamu anakku itu adalah kamu tinggalkan mereka dalam keadaan soleh. Nah, ini barakallahu fikum ya ikhwan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kita menyelesaikan. Gimana? Sekarang ini tuh ada beberapa perusahaan yang jauh-jauh hari menyimpankan dana untuk karyawannya sebagai uang PHK, uang pesangon. Nah ini berapa karyawan itu bisa melihat jumlah total uang yang ditabungkan oleh perusahaan itu, karena uang itu adalah milik nantinya ya. Jadi kalau misalkan sudah sampai di shopnya, harus ini nggak sesuai. Padahal pada saat itu si karyawan itu juga orang yang kurang gitu. Tapi dia tahu nanti ini sekarang ini uang saya sudah jumlahnya saja. Nah, jadi ada juga yang seperti itu, karya ada uangnya tapi nggak dipegang sendiri. Tunjangan berarti ya. Kalau tunjangan masa tua, tunjangan masa depan. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya enggak. Karena bukan milik dia, belum milik dia. Betapa banyak yang seperti itu akhirnya dikhianati oleh perusahaan. Karena nggak ada undang-undangnya. Jadi pada hakikatnya enggak. Apa yang mau dia zakati? Dia nggak megang. Dia hanya tahu jumlahnya aja, tahu catatannya aja, tapi dia nggak megang duitnya. Dia nggak megang duitnya lah. Kecuali kalau sudah benar-benar jatuh di tangan dia, itu sudah benar-benar di tangan dia baru. Nah, itu kan sama halnya kalau misalnya seperti hutang tadi itu. Ini orang mau dibayar apa enggak ini orang hutangnya? Sama itu kayak gitu, kasusnya kayak gitu. Jadi kalaupun hanya untuk jaminan masa depan, karyawan itu tahu bahwa jumlahnya sekian dan dia sudah nyampe nisab, tetap aja gak ada zakat karena belum milik dia. Belum milik dia, masih dalam tahap tabungan jaminan. Na'am barakallahu fikum. Dalam hadis Rasulullah beristighfar kalau lebih dari 70 kali sehari. Rasulullah beristighfar lebih dari 70 kali. Nah, dalam hal ini apakah istighfar itu dilakukan satu waktu atau bisa dalam sehari itu, macam ketika kita sujud kita baca ada istighfar dan lafaz istighfar, atau kita mampu ada lafaz istighfar itu juga ikut dalam hitungan itu enggak? wallahu alam, sepertinya enggak. Karena hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu,
Jadi ini pertanyaannya, Rasulullah beristighfar dalam satu hari lebih dari 70 kali, dalam satu riwayat 100 kali. Apakah maksudnya duduk istighfar, yakni di luar istighfar yang sunnah, seperti di dalam sholat kita istighfar, setelah sholat kita istighfar, apakah itu terhitung? Wallahu alam, sepertinya tidak. Karena hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, beliau mengatakan, inna na'uddu fi istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid. Terkadang kami menghitung istighfarnya Rasulullah dalam satu majlis. Dalam satu majlis, duduk bermajlis, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Itu kadang-kadang lebih dari 70 kali. Maka mereka perhatikan itu. Mereka astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik. Nah, yang penting jangan di keramaian istighfar, tapi di rumah nggak pernah. Kalau lagi duduk sama teman-teman, yang teman pada ngobrol, ketawa, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaik, astaghfirullahaladzim. Berusaha dipancing temannya dengan omongan yang lucu, yang lain pada ketawa, astaghfirullahaladzim. Takwa banget ini orang, astaghfirullahaladzim. Tapi nanti giliran di kamar sendirian 24 HP. Aib, itu namanya pamer. Lah, istighfar barakallahu fikum di keramaian, di belah sendirian. Nah, bahkan yang paling afdal kata Allah Azza wa Jalla adalah apa? Wal mustaghfirina bil ashar. Yang paling afdal wa istighfar waktu sahur. Karena pada saat itu Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, man yastaghfiruni fa'aghfirlah. Siapa yang minta ampun, saya akan ampuni dosanya. Maka bangun pertama kali menjelang subuh, istighfar, astaghfirullahaladzim. Setelah doa, setelah sholat, istighfar. Istighfar pada saat itu, barakallahu fikum. Hah? Kalau untuk bicara itu dikeluarkan zakatnya harga jual atau harga kulakannya? Tayyib. Apakah ketika urud tijarah itu dikeluarkan harga jual atau harga kulaannya? Wallahu alam, yang pernah saya baca dari fatwa para ulama, dikeluarkan harga kulaannya, harga kulaan kita. Karena harga jual itu kan gak stabil kita. Tapi kalau harga kulaan, ya kita kulaan segitu, ya memang sudah beli segitu, maka yang dihitung adalah itu harga kulaannya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.